Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3666-3668. Kamu, lihat apa yang kamu lakukan. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang ini tidak sederhana, jika tidak, aliansi penyegelan iblis tidak akan memberikan dedikasi berupa upeti selama 100 tahun. Biksu berjanggut itu berkata dengan cepat. Tabib ilahi Liu terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kuat. Dia membunuh seorang kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi dengan satu gerakan. Bukankah ini agak keterlaluan? Kita melakukan kesalahan. Kita tertipu. Kita pasti tertipu. Orang ini sama sekali bukan Dev. Sekte Jiwa Iblis pasti tahu bahwa saya menipu ginseng naga iblis surgawi mereka, jadi mereka dengan sengaja melakukan ini. Dia pasti master yang ditemukan oleh Sekte Jiwa Iblis, dan kemudian menipu kita untuk mengambil tindakan. Teriak Tabib Liu. Dia tidak percaya bahwa Dev, seorang kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan transendensi, benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Sejak awal, itu mungkin jebakan. Giovanni mungkin juga sengaja memberitahu mereka, hanya untuk membuat mereka mengambil tindakan. Dalam hal ini, meski mereka semua terbunuh, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengambil tindakan terlebih dahulu. Apakah ini jebakan? Ketika biksu berjanggut mendengar apa yang dikatakan Tabib Ilahi Liu, dia memandang Dev dengan tidak percaya. Meskipun Dev tidak tahu apa yang dimaksud Tabib Ilahi Liu dengan jebakan itu, dia tersenyum ringan dan berkata, "Saya adalah Dev yang Anda cari. Mengapa Anda mengatakan saya bukan Dev tidak sekarang?" Setelah Dev selesai berbicara, penampilannya mulai berubah perlahan, dan segera menjadi penampilan aslinya. Melihat pemandangan ini, mulut Tabib Liu bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Biksu berjanggut itu mengertakkan gigi dan berkata, "Tabib Ilahi Liu, jangan menipu diri sendiri saat ini. Orang ini adalah Dev. Kita harus berjuang mati-matian. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya. Jika kita bisa membunuh Dev ini, maka upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis dapat memungkinkan kita menaklukkan seluruh gunung iblis surgawi." Ketika dia mendengar bahwa dia ingin menaklukkan gunung iblis surgawi, Tabib Ilahi Liu terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan bersama. Kita harus membunuhnya. Entah dia mati hari ini atau kita mati. Saya tidak percaya. Kalian bertiga yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 dan saya, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 5, tidak dapat membunuh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua." Tabib Liu telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan aura di tubuhnya meningkat. "Saudaraku, ayo kita lakukan bersama, jangan tinggalkan ruang untuk siapapun." Biksu berjanggut itu berkata kepada dua orang lainnya. "Siap." Dua biksu lainnya mengangguk dan mengeluarkan aura paling kuat. Dev melihat bahwa 4 orang di depannya sudah siap sepenuhnya, dia tidak panik sama sekali, tetapi berkata dengan sedikit rasa jijik di matanya, "Karena kalian ingin mati, jangan salahkan aku. Anak muda, bunuh mereka dan segera serap energi kematian beberapa dari mereka. Aku telah tinggal di lautan kesadaranmu tanpa sumber daya apapun. Diperkirakan sisa jiwa ini akan mati sebelum aku dapat memulihkan ingatanku dan membentuk kembali tubuhku." Pada saat ini, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah berbicara. Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah tidak bisa mendapatkan apapun di lautan kesadaran Dev. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi dia juga harus mengkhawatirkan buku emas surgawi di lautan kesadaran Dev. Jika ini tidak berjalan dengan baik, buku emas surgawi terbuka. Jiwanya yang tersisa akan musnah. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan menyerap lebih banyak energi kematian mulai sekarang, mungkin kamu bisa memulihkan ingatanmu sendiri secara perlahan." Segera setelah Dev selesai berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah, dia menemukan bahwa biksu berjanggut dan anak buahnya telah mengambil tindakan. Saya melihat biksu berjanggut itu berteriak keras, telapak tangannya dipenuhi api yang tak terbatas, dan kemudian naik ke udara, api itu langsung berubah menjadi 3 binatang dan menuju ke arah Dev. Dua biksu lainnya juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan nyala api yang sangat besar datang dari segala arah di sekitar Dev, berubah menjadi binatang buas. Jelas sekali bahwa ketiga pembudidaya iblis ini semuanya berasal dari klan iblis api, dan mereka semua menggunakan api pamungkas klan iblis.
Namun, menurut Dev, api pamungkas ini tidak murni sama sekali. Mungkin para pembudidaya iblis ini semuanya adalah cabang dari silsilah iblis api, jadi wajar jika keterampilannya tidak murni dan api pamungkasnya tidak murni. Ketika tabib ilahi Liu melihat ketiga orang itu mengambil tindakan, dia juga tidak diam, dia harus berusaha sekuat tenaga saat ini. Tabib Liu mengeluarkan pil hitam dari tubuhnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling tubuhnya. Terdengar jeritan hantu menangis dan serigala melolong di kabut hitam, seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berjalan melalui kabut hitam. Pergilah ke neraka. Tabib ilahi Liu tiba-tiba mengambil gambar, dan kabut hitam berubah menjadi naga hitam, dengan raungan yang melengking, ia bergegas menuju Dev. Sudah kubilang, kamu masih terlalu amatir jika bermain api denganku. Dev berkata dengan nada meremehkan. Ayo kita lihat. Biksu berjanggut itu meraung, dan monster yang berubah dari api pamungkas jatuh dari langit, mengaum. Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dan api muncul dari pedang pembunuh naga. Kemudian dengan lambaian pedang pembunuh naga, naga api dengan seluruh tubuhnya terbakar meraung. Dengan raungan naga, naga api langsung menerkam monster itu. Hanya dalam sekejap mata, monster yang berubah menjadi api jatuh satu demi satu di bawah serangan naga api dan berubah menjadi bola api, yang jatuh ke tanah dan dengan cepat padam. Pada saat ini, biksu berjanggut dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu menembakkan aliran api lagi dengan kedua telapak tangannya. Tapi kali ini, Dev tidak mengambil tindakan, bintang asli di tubuhnya mulai berkedip, dan kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap api ini. Meskipun api kalian tidak murni, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dev mencibir, dan semua api diserap olehnya. Pada saat ini, Dev menjadi manusia yang terbakar. Ketika ketiga biksu berjanggut melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Bagaimana mungkin dia tidak menghindar? Sebaliknya, dia mengarahkan api ke arah dirinya sendiri. Bahkan tabib ilahi Liu pun tercengang. Naga yang berubah menjadi kabut hitam itu berhenti seketika dan terus berputar di atas kepala Dev tanpa melancarkan serangan. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi api dan dia tidak bisa menyerang lagi. Dalam sekejap, api pamungkas di tubuh Dev menghilang, dan garis kembang api merah terus mengelilingi tubuh Dev. Aura api tertinggi dari ras iblis terus-menerus memenuhi udara, dan Dev dikelilingi oleh api tertinggi, seperti iblis api tertinggi. Api iblis tertinggi. Nafas api tertinggi yang murni, bagaimana kamu bisa memiliki api iblis tertinggi kami? Wajah biksu berjanggut itu penuh dengan keterkejutan. Sudah kubilang, kamu terlalu kecil untuk bermain api. Karena kamu suka bermain api, izinkan aku memberimu rasa api yang sebenarnya dari klan iblis api. Setelah Dev mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Nyala api yang menyala-nyala sepertinya memiliki kehidupan, dan terus menari. Gelombang panas keluar, diikuti dengan perasaan tercekik. Bau apinya saja sudah membuat pria berjanggut dan yang lainnya terlihat ketakutan. Mereka belum pernah merasakan nafas api murni seperti ini, bahkan dari guru mereka. Apakah kamu juga seorang pembudidaya iblis, iblis api Balrog? Biksu berjanggut itu bertanya dengan tubuh gemetar. Hah, siapa Balrog itu? Dev mendengus dingin, lalu api di tangannya kembali meledak menjadi gelombang panas. Tapi kali ini, auranya bahkan lebih kuat. Bukan hanya aura api tertinggi iblis, itu adalah aura beberapa api tertinggi yang bercampur menjadi satu. Nafas ini adalah nafas sebenarnya dari elemen api di tubuh Dev. Ini. Mata biksu berjanggut itu membelalak dan dia berkata dengan ngeri, aura asal-usulnya, kamu sebenarnya berasal dari api. Saat biksu berjanggut mengucapkan kata, asal elemen api, dua biksu lainnya tercengang. Dev baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, bagaimana dia bisa memiliki asal api? Dan itu juga asal mula api. Biksu berjanggut itu melihat tatapan menghina Dev dan merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dia menyesal mendatangi Dev. Aliansi Penyegelan Iblis adalah organisasi aliansi terbesar di seluruh dunia surga dan manusia. Ada banyak sekali master di Aliansi Penyegelan Iblis. Karena aliansi penyegelan iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan dengan upeti 100 tahun, itu membuktikan bahwa Dev jelas tidak sederhana. Hanya beberapa cecunguk seperti mereka, ingin benar-benar membunuh Dev dan mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, itu benar-benar hanya lamunan.
Sekarang upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis belum diperoleh, dan mereka akan mati. Kami juga tertipu. Bukan karena kami ingin membunuh Anda, tapi karena dia yang ingin membunuh Anda. Biksu berjanggut itu tiba-tiba menunjuk ke arah tabib ilahi Liu dan berkata. Sepertinya dia ingin mengalihkan niat membunuh Dev kepada tabib ilahi Liu agar Dev bisa melepaskan mereka. Tabib ilahi Liu tertegun dan memandang biksu berjanggut itu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditusuk dari belakang oleh biksu berjanggut ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas-jelas mendambakan upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, jadi mengapa kamu menyalahkan pada diriku? Tabib ilahi Liu juga cemas dan berkata dengan mata terbuka lebar. Tidak perlu berdebat, kalian semua pantas mati. Setelah Dev selesai berbicara, api di tangannya tiba-tiba berubah menjadi lautan api, langsung mengelilingi ketiga pria berjanggut itu. Ah! Jeritan melengking terdengar. Meskipun ketiga pria berjanggut itu adalah pembudidaya iblis dari silsilah iblis api dan tidak perlu takut pada api, tapi api Dev berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Segera, ketiga pria berjanggut itu jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Dev tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, dan 3 bola udara kematian terbang dari ketiga pria berjanggut itu ke tubuh Dev. Dev kemudian menatap tabib ilahi Liu, matanya dingin dan kejam. Mata Dev seperti pisau baja, menusuk jauh ke dalam hati tabib ilahi Liu. Tabib ilahi Liu ketakutan, dan bahkan naga hitam yang dia aktifkan menghilang menjadi kabut hitam dan melayang dalam sekejap. Tak satu pun dari ketiga pria berjanggut itu yang bisa menjadi lawan Dev, jadi bagaimana dia sendiri bisa menjadi lawan Dev? Pikiran tabib ilahi Liu berputar cepat, dia ingin memikirkan cara untuk bertahan hidup. Kamu, jangan bunuh aku. Aku punya banyak rumput peri yang berharga dan berbagai sumber daya. Aku bisa memberikannya padamu. Saat tabib ilahi Liu berbicara, dia terus mengeluarkan berbagai rumput peri dari tas penyimpanannya. Kedalaman Gunung Iblis Surgawi tidak berpenghuni dan lingkungannya sangat keras, sehingga banyak rumput peri tumbuh di sini dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika tidak ada yang memetiknya, rumput peri ini akan terus tumbuh. Perlu Anda ketahui bahwa semakin tua umur rumput peri, semakin tinggi pula nilainya. Dev melihat rumput peri yang dikeluarkan oleh tabib ilahi Liu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa mengatakan apa-apa. Melihat Dev mengumpulkan barang-barangnya, tabib Liu diam-diam menghela nafas lega. Aku sudah memberimu segalanya, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, tabib ilahi Liu perlahan mundur, berencana untuk berbalik dan pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Dev berkata dengan dingin. Tabib ilahi Liu merasa tidak enak badan untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, saya telah memberikan segalanya kepada Anda. Jika Anda merasa itu tidak cukup, saya dapat kembali ke rumah dan mengirimkan Anda rumput peri lagi. Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang belum kamu keluarkan, kan? Dev bertanya perlahan. Tidak, ini tanggung jawabku. Sebelum tabib Liu selesai berbicara, dia tiba-tiba tertegun, dia sepertinya tahu apa yang dibicarakan Dev. Dev pasti mengacu pada ginseng naga iblis surgawi itu. Ginseng naga iblis surgawi adalah barang yang sangat berharga, dan tabib ilahi Liu tidak mau mengeluarkannya. Tapi dalam situasi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya melihat tabib ilahi Liu perlahan-lahan meraih ke dalam pelukannya, dan kemudian mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Ini adalah ginseng naga iblis surgawi. Dengan benda ini, kekuatanmu akan meningkat pesat. Setelah mengatakan itu, tabib ilahi Liu menyerahkan ginseng naga iblis surgawi. Dev mengambil ginseng naga iblis surgawi dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan bahkan tanpa melihatnya. Oke, sekarang kamu bisa mati. Setelah Dev selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melintas. Kamu. Tabib ilahi Liu terkejut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kepalanya langsung terbang. Segera setelah itu, gumpalan udara kematian muncul dari leher yang terpotong dan tersedot ke dalam perut Dev. Bersambung.